Wankawan TV1. Berarti Anda sudah tahu bahwa pada dasarnya meskipun kita pernah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, namun pada hari ini, pada akhir-akhir ini kita hampir dikhawatirkan tidak merdeka. Aja. Setelah pertemuan ini kan vaksin untuk anak untuk 6-11. Dilemanya apa? Ketika Bapak tidak menjalankan aturan yang diberikan oleh pusat, Bapak akan ditekan. Begitu juga ke bawahnya, terus sampai bawah. Nah, tapi apa? Akibatnya pada anak-anak kami. Anak-anak kami ada di antara 6-11 tahun yang mereka kita abaikan dulu apa itu vaksin yang ada di dalamnya, tapi psikologisnya seperti apa? Ketika mereka ditekan, diharuskan, tapi mereka tidak mau. Yang ini jangan main hajar aja langsung divaksin ketika anak-anak sendiri tidak tahu apa itu vaksin. Iya, hak anak itu di mana, Pak? Hak anak itu hak orang tua. Mereka itu punya kami. Perpres Presiden yang terbaru yang nomor 14 tahun 2021 yang menyatakan bahwa mereka yang tidak patuh divaksin, tidak mau divaksin, ataupun yang sudah divaksin tapi tidak mau ikut vaksin berikutnya akan dikenakan sanksi administratif. Kalau saya salah, kamu betulkan perpres ini. Akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu sangat luar biasa, bapak-bapak. Bapak di sini pasti tahu apa luar biasa. Bayangin, Pak, yang tadi Bapak Aldo udah nerangin. Kita mau belanja, mau ke dokter, rumah sakit, masuk sakit, tetap aja susah. Mau ngurus KTP, mau ngurus apa, bahkan pensiun. Pensiun saya nggak bakal dikasih kalau tidak menjalankan apa yang tertuang di dalam peraturan ini. Itu dajal luar biasa, Bapak. Apa yang menjadikan jaminan buat kami, Pak? Seperti itu, Pak, dengan gampangnya pemerintah mengatakan atau dokter bilang karena komorbid. Kita berterima kasih, bersyukur bahwa pemerintah memperhatikan kita semua rakyat Indonesia dengan vaksin, Pak. Tapi satu, Pak, anak-anak, kalau bapak-bapak sudah mengetahui bahwa komorbid ini merupakan satu masalah yang akan menjadikan mereka itu kena misalnya meninggal atau misalnya kena yang lain, kenapa tidak diteliti dulu, Pak? Mereka ini perlu untuk di laboratorium dulu kesehatan mereka, Pak. Jangan langsung jus aja begitu. Bapak-bapak punya dosa banyak. Kalau sudah mencari dari masalah KPU yang 700 meninggal pun Bapak semua diam. Menteri-menterinya diam. Dan sekarang anak-anak divaksin, orang harus divaksin. Saya pun dikejar-kejar, siapapun dikejar-kejar. Saya ini nanti mau tahun ini saya harus dapat AKS kesehatan, asuransi kesehatan saya nggak tahu cair nanti nggak? Karena saya udah pensiun 2 tahun yang lalu. Artinya, gila Departemen Kesehatan membiarkan sih, Pak, hanya di jabatan menteri. Itu jabatan duniawi banget, Pak. Memalukan, jangan hanya bikin diri sendiri. Ibu bapak berapa orang di sini ingat
semua kebaikan Bapak, jahat-jahatnya Bapak mendiamkan segala keburukan dari bangsa ini, Bapak akan bertanggung jawab. Percaya Pak, tidak akan selamat dunia akhirat. Kenapa Bapak harusnya menteri berani? Kita nggak bisa Pak. Kalau kita harus divaksin, rakyat harus vaksin. Kita harus cek mereka kesehatan dulu. Ini nggak semua orang benar kayak teman-teman saya. Semua harus tas tanpa periksa bahwa mereka komorbid. Teman saya Taslim, ajudannya Prabowo, juara silat internasional 5 kali, badannya besar tegak, cuma divaksin minggu meninggal. Ada kayak Bapak tahu kan penjara SKT yang cantik si Yasin Muntas, adanya 3 hari meninggal habis divaksin. Bayangkan Pak, kakak saya juga gitu, karena memang dia udah tua, langsung meninggal langsung divaksin. Anak saya sekarang saya pertahankan Pak, maaf ya Pak, karena saya wartawan, saya punya grup wartawan senior, termasuk Reuters, AP dan sebagainya Pak. Mereka kirim data nih, jangan nih, vaksin itu berbahaya, itu rekayasa manusia, itu penyakit COVID itu rekayasa manusia. Dan Bapak semua tahu Pak itu, Bapak tahu tapi Bapak diam, ngeri Pak. Anak Bapak juga semua tidak bakal menjamin bahwa mereka saya jadi Bapak jangan mau. Jadi gini Pak, intinya gini loh, tolong bilang ke menteri, sudahlah kita jangan memaksakan rakyat vaksin. Kalau mau divaksin periksa dulu. Kalau apalagi anak-anak kecil, anak-anak kecil la ilaha illallah Pak, itu mereka yang melaju bangsa ini. Bukan bapak-bapak di sini dan bukan kita semua. Jadi ingat, anak-anak itu adalah aset-aset kita. Kalau bapak matikan dari sekarang, bagaimana mereka nanti? Salah satu yang menjadi tuntutan kami ya di dalam gugatan kami di PN Jakarta Pusat itu adalah carut marut di bidang hukum. Mengapa saya katakan demikian? Ternyata carut marut di bidang hukum itu akhirnya terus mengejawantah ke bawah dan luar biasa efek buruk yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Saya juga orang yang ikut JR Pak, Judicial Review mengenai ke MK ya, mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tentang Undang-Undang Corona. Bapak bayangkan untuk bisa ya menjebolkan sebuah dana sebesar 1.000 triliun tersebut kurang lebih, itu pemerintah telah mengantisipasi demikian rupa dengan pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 yang intinya adalah memberikan semacam basic keamanan bagi pejabat negara bahwa mereka jaminan tidak akan dipidana karena mereka melaksanakan hal tersebut walaupun dikatakan dengan indikasi yang kedua bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu bukan merupakan kerugian negara. Ini sangat mengerikan sekali. Untungnya MK masih punya hati sehingga pasal tersebut tidak dikabulkan keseluruhan, sebagian diterima. Walaupun menurut kami itu adalah keputusan yang basa-basi dan akhirnya basi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan lagi ya, ada 3 bagian setidaknya ya di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 1, agama. Itu mutlak tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan manapun, karena itu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala atau tuhan-tuhan yang lain bagi yang di luar agama Islam. Lalu yang kedua, hukum Pak. Kenapa hukum ini mutlak diterima Pak? Kalau sudah bicara hukum, berkepastian hukum, kata orang kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kan begitu seharusnya. Meskipun di negeri Rhodesia Pak, itu masih bisa ditawar-tawar, seperti kata Pak Mahfud MD itu, bahwa di Indonesia ini, dia tidak milik Indonesia ya, maaf saya salah, dia menyebutkan bahwa kasus itu bisa dicarikan pasal salah benarnya. Pertukangan di dalam hukum itu ada. Itu yang mengatakan mantan ketua MK loh Pak. Nah dalam hal ini harusnya hukum itu berkepastian hukum, ternyata masih bisa dipengaruhi. Balik saya ngomongkan tadi bahwa hukum harusnya tidak boleh dipengaruhi. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dipengaruhi harusnya adalah dunia kesehatan. Kenapa itu mutlak? Sifatnya hukum pasti. Anda yang memegang otoritas tersebut. Betul. Why today Anda begitu mudah untuk dikontrol? Perlu Pak ketahui, kami kan juga mengikuti ya Pak ya, hampir 2 tahun COVID ini diawali dengan banyak dagelan Pak. Belum lagi waktu itu mantan Menteri Terawan mengatakan tidak akan masuk ini ya COVID ke Indonesia karena begini, karena begitu. Jadi kita terkesan sangat santai. Di triwulan pertama akhirnya kedebak-kedebuk Pak. Ya kan saya kira semua juga tahu, sehingga menghasilkan 140.000 orang meninggal dunia, ya kan, tanpa ada pertanggungjawaban dari negara Pak. Dengan biaya 1.000 triliun yang kita tidak tahu untuk apa. Itu baru soal COVID. Lalu bagaimana dengan PCR-nya Pak? Orang mau naik pesawat, mahalan PCR-nya daripada naik pesawatnya Pak. Ya kan? Belum lagi resiko terlambat pesawat dan segala macam. Padahal di India, negara yang boleh dibilang berpenduduk salah satu yang terbesar di muka bumi ini, harganya murah cuma 95.000. Terus kenapa kita bisa 2 juta? Lalu turun dikit, 1,5 juta, lalu sejuta, dan akhirnya mahal. Presiden Joko Widodo menjadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan Rp300.000. Masih gede itu Pak. Dan itu diprotes Ibu Sri Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita. Katanya kenapa 300.000, orang tempat lain bisa 95.000. Ya, maksud saya
Kemenkes ini terdiri dari orang-orang pintar, Pak. Anda pada setidaknya dokter semua kan, dokter ya, dokter yang lanjutin sekolah jadi dokter begitu. Tidak mungkin Anda bisa dikontrol dalam hal ini. Harusnya pemerintah meminta nasihat Anda bagaimana ini Pak, bagaimana kita mengelola kesehatan. Apalagi ada undang-undang seperti yang dibacakan oleh Ibu Menlu tadi, bahwa setiap orang bangsa Indonesia bebas menentukan bentuk daripada kesehatan yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Karena mereka yang paling mengetahui tubuhnya Pak, yang paling mengenal tubuhnya. Mengapa ada pemaksaan? Di pemerintahan Jokowi, maaf saya mengatakan represivitas itu sangat kentara Pak. Harus memakai BIN, harus memakai tentara, harus memakai polisi. Ada apa? Terakhir video itu, Bapak tahu, itu orang sedang berdagang. Lalu polisi dengan sedemikian rupa mengatakan, kalau Bapak tidak mau orang begini. Lalu warga Indonesia sekali menyatakan, ya saya tidak mau ini ada apa? Sampai mengatakan tidak mau Pak. Kalau tidak mau ikut aturan presiden silakan keluar dari Indonesia. Itu menyakitkan hati itu Pak. Saya kira itu polisi tidak tahu bahwa tugas negara itu ada 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Lalu di mana fungsi itu Pak? Ya kan, oleh karena itu, karena saya berbicara terakhir, Pak Punten, dengan sangat, jangan sampai pertemuan hari ini berlalu berair Pak, berlalu begitu saja. Mungkin Bapak mangut-mangut, mendengar kami bicarakan tidak enak dengan kami, tidak, kami tidak mengharapkan itu Pak. Pak Punten ini orang baik, saya yakin Bapak juga orang baik, Ibu orang baik, Ibu Bapak telinga kita sama, hati kita sama, anak-anak kita ya, tolong perhatikan. Ini baru satu sisi Pak, negeri ini yang lain lebih parah lagi Pak, bahwa negara ini sudah dijajah karena pemerintahan Jokowi ini terlalu Tiongkok Pak, ya jangan-jangan divaksin juga dari sana katanya Pak. Jadi bagaimana ini? Dan memang demikian Pak. Dan percayalah ketika berbicara, Pak Aldo tadi mengatakan siap adu data. Tapi yang anehnya kok nggak pernah diajak beradu data? Apa yang disembunyikan gitu Pak? Saya yakin Bapak Ibu ini hanyalah orang kesekian, merupakan pejabat negara yang mungkin tidak mempunyai lebih banyak otoritas dibanding yang di atasnya. Tapi ayo kami mengajak Anda. Karena begini Pak, dimulai satu orang, 2 orang, 3 orang yang membentuk suatu komunitas yang menolak mandatori vaksin yang tidak jelas ini. One Kawan TV 1